Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Terbuka. Pada sesi yang kedua ini, kita akan sama-sama mendiskusikan terkait dengan materi sistem informasi akuntansi, yaitu siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada modul yang pertama, Anda sudah memahami dan mempelajari dari konsep dasar sistem informasi akuntansi, ya. Jadi, eh, di akhir subcapaian pembelajaran di modul 1 kemarin, kita spesifik membahas akuntan dan SIA. Ya. Dikatakan bahwa Anda sebagai akuntan kelak ya akan menjadi seorang analis gitu ya, dan bisa mendesain atau merencanakan pembuatan sistem informasi akuntansi. Nah, terkait dengan sistem informasi, ya, sudah kita ketahui bersama pula pada modul 1 kemarin, bahwasanya terkait dengan sistem informasi itu selalu berkembang, ya, dari setiap waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada modul yang kedua ini, kita akan mempelajari terkait dengan pengembangan sistem informasi. Baik, pada slide yang pertama, ya, dikatakan di situ bahwasanya informasi, lebih tepatnya sistem informasi pada awalnya itu dikembangkan oleh seorang programmer, ya, atau kita mengenalnya sekarang dengan istilah orang IT itu ya, programmer atau orang IT. Nah, programmer di sini tugasnya adalah membuat program. Ya, tentu saja membuat program berdasarkan dari permintaan si manajemen organisasi. Nah, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata pada perkembangannya ternyata output yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, atau tidak sesuai dengan harapan dari user. User kemarin kita bedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak internal seperti manajer, kemudian karyawan, dan pihak eksternal seperti pemerintah, kreditur, ataupun investor. Nah, diawali dari ketidakpuasan end user gitu ya, atau pengguna akhir terhadap hasil dari programmer. Nah, maka untuk kedepannya ya dibuatlah semacam cara gitu ya, semacam upaya yang bisa diaplikasikan dan dikembangkan untuk memenuhi ekspektasi atau permintaan dari end user atau pengguna akhir. Nah, rekan-rekan sekalian, pada slide yang kedua kita simak bersama terkait dengan apa itu definisi dari siklus, teknik, dan metodologi. Nah, siklus sempat kita bahas di modul yang pertama, ya, terkait dengan siklus yang ada di dalam SIA, meliputi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, lalu siklus itu sendiri apa sih? Ya, siklus dapat kita definisikan sebagai tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi. Ya. Kemudian untuk mengembangkan siklus tentunya kita juga butuh teknik. Nah, teknik yang dibutuhkan itu seperti apa sih? Nah, teknik yang dibutuhkan tentu saja meliputi pendekatan, ya, pendekatan
dengan menggunakan alat ataupun menggunakan peraturan yang bisa melengkapi satu atau lebih dari tahapan siklus yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ya. Nah, berarti kaitannya dengan siklus, teknik ini ya adalah suatu upaya gitu ya. Jadi siklusnya sudah ada, tinggal bagaimana mengupayakan atau merealisasikannya gimana. Kita butuh teknik ya. Teknik yang dapat mewujudkan atau yang dapat ini ya merepresentasikan dari siklus yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, selanjutnya setelah siklus sudah ada, pendekatan berupa teknik sudah dipersiapkan, tinggal kita lengkapi lagi dengan metodologi. Ya. Metodologi di sini diartikan sebagai rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencangkup langkah-langkah ya atau langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan. Ya, aturan yang harus dijalankan, kemudian standar kualitas serta teknik pengembangan yang digunakan. Ya. Jadi metodologi ini bisa dikatakan sebagai alurnya gitu ya. Alur untuk mewujudkan siklus dengan beberapa teknik dan standar-standar kualitas di dalam pelaksanaannya nanti. Nah, berarti siklus, teknik, dan metodologi ini merupakan satu kesatuan dan saling berintegrasi atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, tentunya siklus, teknik, dan metodologi ini nanti digunakan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang baik. Baik, selanjutnya adalah teknik-teknik dalam proses pengembangan sistem informasi. Yang pertama, teknik atau pendekatan yang bisa kita gunakan adalah teknik terstruktur. Ya. Diartikan sebagai pendekatan formal, ya maaf salah ketik, untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Ya. Ini teknik pertama yang dapat Anda aplikasikan, yang dapat Anda gunakan ya di dalam pengembangan sistem informasi. Oke, perlu saya tekankan lagi bahwa terkait dengan teknik terstruktur ini merupakan pendekatan formasi gitu ya, pendekatan formasi ya, bukan pendekatan formal ya, pendekatan formasi untuk memecahkan masalah. Berarti sebelum Anda sebelum Anda merancang atau mendesain sistem informasi, terlebih dahulu Anda menganalisisnya menggunakan pendekatan terstruktur ya. Jadi pendekatan terstruktur ya untuk menganalisis ya bagian-bagian mana yang perlu saya kembangkan kan gitu ya. Yang perlu saya tingkatkan pengendalian internalnya. Nah, itu merupakan aplikasi dari teknik terstruktur. Nah, lebih lanjut, pemrograman terstruktur adalah proses yang berorientasi pada teknik yang digunakan untuk merancang ini ya dan menulis program secara jelas dan konsisten. Seperti yang saya singgung sebelumnya, sebelum Anda mendesain gitu ya, maka Anda perlu menulis dulu, ya, menulis apa yang perlu Anda benahi di dalam satu sistem informasi akuntansi. Nah, lebih lanjut lagi analisis terstruktur modern, ya.
ini adalah pengembangan yang saat ini sedang diaplikasikan oleh sebagian besar perusahaan, merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan dewasa ini. Jadi sifatnya modern. Sifatnya modern itu berarti kaitannya dengan apa? Nah, maka analisis terstruktur ini berarti dapat diaplikasikan melalui sebuah teknologi informasi. Jadi, Anda katakanlah misalnya ingin mendesain suatu sistem informasi akuntansi. Kalau menggunakan cara manual, berarti Anda harus menggambar di atas kertas. Tapi kalau menggunakan pendekatan modern, nah, maka Anda bisa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak ya untuk merancang sistem informasi akuntansi yang baik. Selanjutnya ya adalah sistem development life cycle atau siklus ya atau sistem dari pengembangan siklus yang telah ada di dalam perusahaan. Nah, SDLC ya didefinisikan sebagai tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Ya. Jadi setelah Anda mendesain, gitu ya, menulis rancangan sistemnya nanti, maka tahapan selanjutnya Anda bisa mengembangkan lebih lanjut. Ya. Mengembangkan lebih lanjut, menganalisa lebih lanjut dari rancangan yang awalnya tadi sudah dipersiapkan. Nah, tentunya ini nanti akan bermanfaat ya rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena coba kalau kita lihat dari beberapa langkah yang ada di dalam SDLC ini, ya, dia akan menekankan pada aspek kelayakan gitu ya, kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Jadi dievaluasi kembali mana yang layak, mana yang tidak. Ketika ada yang dinilai layak, maka dikembangkan lebih lanjut, dikembangkan menjadi lebih baik, lebih maksimal. Nah, tujuannya apa? Sudah jelas, tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas bagi pengguna akhir atau end user. Lalu ada metode prototyping. Ya. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru untuk pengembangan sistem informasi. Mungkin istilah prototype itu sudah tidak asing lagi bagi Anda sebagai mahasiswa milenial gitu ya. Sebuah prototype ya. Prototype atau kita biasa mengenal dengan semacam teknologi gitu ya. Teknologi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, dalam beberapa referensi lain dikatakan bahwa prototipe ini juga dikatakan sebagai sebuah metode. Ya. Tapi ya tetap saja tujuan akhirnya sama gitu ya. Adalah berusaha untuk mengembangkan sistem, ya, merevolusi sistem yang tadinya belum maksimal menjadi lebih maksimal. Nah, karakteristik dari metode prototyping meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pemilahan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Jadi, dipilah dulu fungsi mana yang layak gitu ya, layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Setelah dipilah-pilah mana yang layak, barulah disusun gitu ya. Prototipe tadi yang sudah dikembangkan ya menjadi sebuah desain sistem informasi. Kemudian dievaluasi kembali sebelum nanti diimplementasikan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan aplikatif atau aplikasi untuk end user atau pengguna akhir.
Jenis-jenis prototype meliputi feasibility, requirement, design prototype, dan implementation. Oke, dari beberapa desain tadi, coba Anda bisa menggali lebih lanjut ya dari berbagai referensi. Silakan Anda memperkaya diri terkait dengan metode prototyping di slide sebelumnya. Oke, kita beranjak ke teknik prototyping, meliputi perancangan model, perancangan dialog, dan simulasi. Nah, tentunya sebelum kita mengaplikasikan sebuah sistem informasi, ya tentunya di langkah awal adalah Anda harus merancang model, merancang desain sistem yang mau Anda bangun di dalam sebuah perusahaan. Ya, perancangan dialog ini maksudnya seperti apa? Perancangan dialog ini berarti alur sistemnya dari pihak satu ke pihak lain. Nah, itu nanti seperti apa? Karena apa? Karena sebuah sistem itu kan dibangun untuk memudahkan komunikasi antar pihak. Nah, untuk memudahkan komunikasi antar pihak itu tadi, kita perlu melakukan semacam perancangan dialog untuk memudahkan komunikasi. Lalu yang ketiga adalah simulasi, sebagai trial and error, uji coba, ya. Apakah model yang dibangun sebelumnya tadi bisa berjalan dengan baik, dan apakah antar pihak yang ada di dalam sistem itu tadi, dalam sistem yang tadi sudah sudah didesain, ya, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan baik atau tidak. Itu nanti diketahui pada kegiatan simulasi. Keunggulan dan kelemahan metode prototype. Keunggulannya, ya, pengguna akhir dapat berpartisipasi aktif, tentu saja. Kemudian penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Karena apa? Karena model prototype ini lebih mudah dikembangkan, sehingga sifatnya fleksibel gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu kelemahannya, proses analisis dan perancangannya terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Jadi fokusnya hanya kepada efektivitas dan efisiensi saja, tapi belum sampai kepada upaya ini ya, menyiapkan alternatif bila sewaktu-waktu sistem tidak berjalan dengan baik. Oke, itu beberapa keunggulan dan kelemahan. Silakan Anda bisa mengelaborasi secara mandiri ataupun secara kelompok. Ya. Kemudian ada Rapid Application Development. Ya. RAD adalah penggabungan beberapa metode dan teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Nah, RAD ini berarti adalah sebuah metode yang mengkolaborasi, ya, antara metode prototyping dengan teknik terstruktur. Ya. Nah, RAD ini tentunya lebih baik dari dua metode sebelumnya, ya, untuk diaplikasikan ke dalam perusahaan yang besar. Karena apa? Karena perusahaan besar tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga RAD ini ya memang lebih sesuai diaplikasikan di perusahaan besar. Proses pengembangan pada RAD ya meliputi mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria, kemudian mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, kemudian menentukan area bisnis yang memiliki fungsi
untuk diprioritaskan, membuat model dari fungsi yang menjadi prioritas, memilih prototipe mana yang direview, dan implementasi sistem informasi. Jadi di awal itu ditentukan secara terstruktur gitu ya. Dipelajari dulu sistemnya, kemudian memilah-milah aktivitas bisnis mana sih ya yang sekiranya dinilai memiliki peran vital atau peran penting gitu ya untuk diprioritaskan. Barulah nanti dikembangkan dengan cara pendekatan prototype. Nah, itu dari RAD, Rapid Application Development. Lalu ada metode soft system. Soft system memiliki 7 tahapan. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah relatif bagi setiap orang ataupun setiap perusahaan. Poin nomor 1 ini dapat kita maknai bahwasanya setiap masalah yang ada di dalam perusahaan itu kan tentunya tidak sama ya. Seperti yang saya singgung di slide sebelumnya, semakin besar perusahaan tentunya semakin kompleks masalah yang dialami gitu ya. Nah, dari masalah ini tentunya nanti akan menjadi acuan gitu ya atau landasan terkait dengan pengembangan metode untuk membuat sistem informasi yang lebih baik. Lalu yang kedua, menyusun problematik diagram, menyusun konsep model, lalu membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model pada tahap 3 di atas. Diskusi untuk menghasilkan suatu sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada, menyusun proposal, strategi, dan taktik untuk menyelesaikan masalah. Jadi metode soft system ini unik ya. Setelah kita identifikasi masalah, kemudian kita susun masalah-masalah tadi yang menjadi prioritas sampai yang masalah kecil gitu ya. Lalu dari masalah-masalah yang sudah disusun tadi, disusunlah konsep model ya, apa yang sekiranya cocok untuk meminimalisir masalah pada perusahaan tersebut. Ya. Setelah diketemukan, barulah dicarikan solusi atau alternatif ya, beserta strategi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh perusahaan tadi. Selanjutnya ada Joint Application Development atau JAD, merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai. Tujuan dari JAD ini memberikan kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan. Jadi, kalau dari beberapa contoh metode yang sudah kita diskusikan di awal, kecenderungannya itu tadi kan hanya melibatkan satu pihak, yaitu dari pihak akuntan ya untuk merancang atau mendesain sistem informasi. Atau bisa jadi yang dilibatkan hanya seorang programmer saja ya sebagai pihak yang mendesain sistem informasi bagi perusahaan. Namun untuk JAD ini ya, melibatkan pihak lebih dari satu. Nah, di sini contohnya adalah pihak yang dilibatkan adalah manajer ya ataupun pihak-pihak pengguna atau pemakai sistem informasi lain. Ya, fungsinya apa? Kenapa kok mereka dilibatkan? Nah, tentu saja teknisi itu ya, atau seorang programmer itu kan juga memiliki kelemahan ya, atau mungkin
sistem yang digunakan belum memenuhi ekspektasi dari manajer. Nah, oleh sebab itu, supaya sistem yang dibangun tadi sesuai dengan ekspektasi, maka keterlibatan manajer ataupun pemakai sistem yang lain itu juga dibutuhkan. Jadi mereka biasanya memberikan arahan, masukan, ya, mengevaluasi sistem yang sudah dikerjakan oleh programmer. Nah, tentunya sistem yang dihasilkan ya nanti sesuai dengan ekspektasi dari si manajer. Baik, selanjutnya keterlibatan user dalam pengembangan sistem informasi. Ya, sistem informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user, itu sudah pasti. Ya, kemudian disesuaikan dengan pengetahuan akan kondisi lokal. Nah, maksudnya di sini adalah pengetahuan dari si pemangku kepentingan. Jadi kalau si pemangku kepentingan bisanya menggunakan aplikasi A misalnya, maka ya aplikasi A ini tinggal kita kembangkan saja sesuai dengan permintaan dari si user tadi. Kita tidak bisa memaksakan user yang tadi menggunakan sistem A, kita paksakan menggunakan sistem C. Nggak bisa. Ya. Selanjutnya, keengganan untuk berubah, lalu user merasa terancam, dan yang terakhir meningkatkan alam demokrasi. Ya. Nah, itu keterlibatan user di dalam pengembangan sistem informasi. Jadi poinnya di sini adalah tentu saja user memiliki pandangan ataupun ekspektasi lebih ya dari penggunaan sistem informasi supaya sistem yang dibangun oleh perusahaan dengan biaya yang sangat mahal mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengolahan data dan informasi. Baik rekan-rekan sekalian, demikian pembelajaran pada modul yang kedua. Ya, sekali lagi silakan Anda bisa membaca referensi yang sudah disediakan kembali ya setelah akhir diskusi ini. Dan tak lupa pesan saya adalah silakan Anda aktif untuk berdiskusi di kolom atau di forum diskusi yang sudah disediakan pada pembelajaran online Universitas Terbuka. Ya, tentunya semakin aktif Anda berdiskusi di forum, ya, tidak hanya meningkatkan pengetahuan Anda, tapi juga meningkatkan nilai partisipasi Anda selama kuliah. Baik, demikian materi kedua dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah tulis di dalam PowerPoint. Tetap semangat untuk belajar dan jaga kondisi kesehatan Anda. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.